hari ini. Hari ini kita bakalan ngobrol-ngobrol lagi sama Pak Benny Syarifuddin selaku CEO dari Trollbands. Nah, untuk hari ini kita spesial banget pembahasannya karena di pembahasan hari ini kita tuh lebih membahas tentang bangkit adalah jalan menuju sukses. Jadi di obrolan kita hari ini kita akan mengkupas tuntas untuk kalian yang butuh banget tips-tips untuk membangun usaha, yang juga minta atau butuh penyemangat lagi dalam berbisnis. Pantengin podcast ini sampai habis ya. Oke, gimana sih Pak? Boleh dibagiin nggak ada tips cara bangkit dari kegagalan? Ya, salam sehat buat teman-teman semua. Semoga teman-teman dalam kondisi sehat, rezekinya berlimpah, ya tetap diberikan kebaikan lah ya. Cara bangkit dari kegagalan. Jadi yang paling pertama itu yang harus dibetulin adalah cara berpikir kita sendiri. Jadi ketika kita mengalami kegagalan, harusnya itu bukan kegagalan itu, tapi itulah proses belajar. Artinya saya masih belum paham di bidang itu, sudah ada kesalahan yang sudah kita buat dan itu gagal. Ya, jalan lagi, perbaikin lagi sampai kamu akan ketemu pola yang pas dan pola yang tepat untuk mencapai tujuan kamu sendiri. Itu. Oke, jadi Mitra Bands, dari jawabannya Pak Benny kita nih bisa belajar kalau misalkan sebenarnya kegagalan atau ketidakberhasilan itu adalah cara untuk kita bisa belajar ya Pak? Iya, betul. Oke, jadi kalau misalkan kita nggak belajar mungkin kita belum tahu nih letak salah kita di mana. Jadi jangan selalu menganggap bahwa kegagalan itu adalah akhir dari segalanya teman-teman. Iya, itu bukan gagal sih, karena kita memasuki suatu usaha yang kita sendiri buta di situ. Kita nggak tahu apa-apa di situ. Ya bagaimana caranya kita mau tahu itu salah atau betul, berhasil atau tidak berhasil? Tentunya dengan terjun. Ketika itu tidak berhasil, ya harus cari cara lain supaya itu berhasil gitu. Jadi kegagalan tadi itu lagi proses belajar. Artinya kita masih belum bisa di situ, atau cara tadi nggak tepat gitu. Jadi kita harus pakai cara lain. Jadi bukan gagal sih, harus dibenerin cara berpikirnya bahwa itu adalah proses kita untuk belajar jadi hebat gitu ya. Iya. Gitu ya. Oke Mitra Bands, jadi untuk semua Mitra Bands jangan takut untuk berproses dan jangan takut untuk gagal berarti ya. Bagaimana sih Pak cara kita mengatasi jika kita dalam suatu usaha mengalami stuck atau tidak punya ide untuk kedepannya? Tidak punya ide itu kalau kita berhenti mikir. Tapi kalau kita mau mikir, ide itu pasti keluar. Dan sekali lagi cara berpikir kita yang dibetulin. Jangan juga kita selalu berpikir, aduh gua nggak punya ide lagi nih dapat. Jangan juga ngomong seperti itu. Harusnya yang difikirkan kita adalah jalan apa yang harus kita tempuh untuk memecahkan masalah ini. Udah, jadi pikiran kita itu kita fokuskan untuk cari masalah, bukan cari masalah, untuk mencari solusi dari masalah yang ada gitu. Jadi nggak ada cerita, nggak ada ide gitu. Jadi ketika semua hal sudah kamu lakukan, tapi hasilnya seperti itu, dan kamu merasa bahwa segalanya sudah kamu lakukan, tapi hasilnya masih tidak sesuai harapan. Ada di satu fase tertentu kita juga nggak boleh egois dengan cita-cita kita gitu. Jadi ada kalanya kita harus kurangin ego kita. Bisa jadi memang usaha yang sedang kita jalankan ini nggak pas buat kita, atau memang pasarnya tidak ada, atau memang tidak tepat. Ya cari bisnis yang lain. Seperti itu. Tapi harus dipastikan dulu kamu telah mengusahakan dengan kemampuan yang kamu miliki gitu. Ya harus diusahakan, difikirkan, pasti ketemu solusinya gitu. Oke, Mitra Bands, jadi intinya jangan berhenti untuk berusaha, jangan berhenti untuk berpikir lagi. Jadi lakukan semaksimal mungkin ya Pak, yang kita bisa. Oke. Yang paling penting nih kayaknya Mitra Bands juga pengen tahu caranya gimana kalau kita menghadapi kegagalan dalam berbisnis. Ya itu dia tadi, kalau prinsip saya ya. Jadi karena bagi saya itu bukan kegagalan. Jadi setiap usaha yang kita lakukan, mentok sana mentok sini, itu adalah proses saya belajar. Ketika saya menanggung ada kerugian ini kerugian itu, menurut saya juga itulah hal yang harus kita bayarkan untuk mendapatkan pelajaran tadi. Jadi yang paling betul ketika terjadi seperti mohon maaf gagal ditipu orang segala macam, ikhlas saja gitu. Ikhlas saja, ya sudah, biar memang sudah itu jalannya gitu.
dan kita nggak boleh larut memikirkan itu gagal kenapa itu nggak boleh seperti itu. Ketika sudah gagal ya sudah gitu, mau apa lagi itu sudah, biar udah cari jalan yang benar lagi gitu, cari ide yang lain lagi gitu. Seperti itu sih. Jadi nggak kegagalan tuh bukan untuk diratapin, aduh kenapa gua gagal, kenapa ini, itu nggak boleh. Itu proses belajar supaya kamu lebih pintar. Itu aja sih. Jadi gampang aja, ikhlas aja. Yang paling pertama ikhlas. Kalau ketika kamu sudah mengikhlaskan itu, biasanya orang setelah ikhlas itu solusi datang sendiri. Bisa dapat ilham gitu tengah malam itu. Seperti itu. Oke. Ya teman-teman Mitra Bands, inilah hasil obrolan kita sama Pak Benny mengulik tentang kebangkitan kita untuk menghadapi tentang bisnis kita, atau kita bangkit untuk menjadi lebih sukses. Jadi kalau kita menghadapi kegagalan dalam berbisnis itu adalah hal yang biasa, dan kita harus push diri kita sampai ke limitnya untuk dapat yang maksimal. Dan kalaupun juga harus gagal, kita harus tetap ikhlas teman-teman, karena setidaknya sudah banyak pelajaran yang kita terima dari hal kegagalan itu. Oke Mitra Bands, terima kasih semuanya udah nonton sampai habis. Sampai jumpa di podcast seri selanjutnya. Dah.